dilakukan di hari yang sama pemirsa, bahkan dua paslon akan dilakukan di tempat yang sama yakni di Jakarta. Sementara satu paslon lainnya dilakukan di wilayah yang berbeda, tapi mata masyarakat akan tertuju ke masing-masing paslon ketika mereka menggelar kampanye pamungkasnya. Pertanyaan yang pertama, seberapa besar nanti masa yang mereka ajak? Atau juga seberapa heboh kampanye pamungkas tersebut? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Adi Pray. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caca. Ya, mewakili 01 di sini sudah ada Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, kabarnya baru cek lokasi di JIS ya, Bang ya? Betul. Oke, nah sekarang saya mau sapa dua narasumber saya yang lainnya. Ada Bang Ciko, ini mewakili 03, dan ada Mas Asterio dari 02. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabarnya, semuanya sehat ya? Selamat malam Mbak Caca, kabar baik. Apa kabar semua? Baik, ini sebelum saya ke Bang Ciko dan juga Mas Asterio, saya mungkin ke Bang Mardhani dulu. Sudah cek kesiapan di JIS ya, lancar ya? Kira-kira berapa banyak sih masa yang mau datang ke sana? Mungkin cek ombak dulu nih, biar kita tahu hebohnya kayak gimana. Kalau pastinya besok lah. Ya, tapi kira-kira berapa? Banyak nggak? Tadi sih udah mulai macet ya, dan sekeliling udah banyak yang datang. Terus tadi saya sempat masuk ke dalam, ketemu kapten. Teman-temannya kerjanya kerja amal dan sosial, tapi kualitasnya profesional. Saya two thumbs up. Kenapa sih di JIS? Kenapa tidak di tempat lain? Mungkin seluruh wilayah Indonesia kan ada banyak. Kenapa harus di JIS? Kita bangga dong dengan stadion buatan anak bangsa sendiri. Oke. Teknologinya, para engineer-nya, para pekerjanya, desainernya. Jadi JIS itu indah dan luar biasa, dan insya Allah jadi salah satu tempat di mana gerakan perubahan menyapa Indonesia dari Jakarta. Oke, sekarang saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini memang agak jauh, gak terlalu jauh juga ya, masih di wilayah yang sama ini. Kampanye akbar juga digelar oleh saya ke Mas Asterio dari 02 di sini di GBK. Mas Asterio, bolehlah dikasih komentar kenapa sih harus di GBK? Kan dari 01 Mas Asterio sudah ada di JIS. Takutnya kan beradu nanti masanya, ini bagaimana? Ya Mbak Caca, terima kasih. Saya rasa inilah indahnya demokrasi di Indonesia, bahwa kalaupun memang ada masa dari pendukung dari dua paslon yang mengadakan di satu kota yang sama, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah. Masing-masing mendukung pasti akan memberikan yang terbaik, mendukung para paslonnya masing-masing. Lalu kalau untuk pemilihan sendiri, kenapa di Jakarta? Pada dasarnya selama masa kampanye akbar, baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran telah berkeliling Indonesia dari ujung timur ke ujung barat. Sehingga memang kebetulan di hari terakhir ini kami memutuskan untuk menutup rangkaian terakhir dari kampanye akbar ini di ibu kota, yaitu di Jakarta, karena tentu saja Jakarta merupakan salah satu titik yang penting juga, di mana kami berharap bisa mensosialisasikan untuk terakhir kalinya di hari kampanye terakhir tentang program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Tapi yang perlu diingat adalah masa yang datang ini bukan hanya dari Jakarta, Mbak Caca, sekitar lebih dari 500.000 orang telah mendaftar, dan ini akan datang dari seluruh penjuru Indonesia. Oke, sekarang saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, 03 kok beda sendiri, tidak di Jakarta. Kenapa dipilih di Jawa Tengah, Solo dan juga Semarang ya, seperti apa? Ya kan kita kemarin udah di Jakarta itu beberapa hari lalu, kita sudah melakukan di Jakarta dan sangat sukses dan membludak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kami. Tapi sekarang kenapa di Semarang, pertanyaannya bisa dijawab dengan dua alasan. Salah satunya secara historis dan secara emosional, yaitu adalah asal daripada capres kami, Pak Ganjar Pranowo. Dia kan berasal dari Jawa Tengah. Dia juga 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan baru saja merampungkan masa tugasnya. Dan ini menjadi satu simbol bahwa dia juga ingin bereuni dengan warganya yang selama 2 periode, alhamdulillah beliau sukses mengangkat harkat martabat kesejahteraan warga Jawa Tengah, terbukti dengan beberapa penghargaan yang didapatkan maupun juga apapun kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini salah satunya tadi sudah disampaikan juga oleh
salah satu pimpinan PDI Perjuangan tadi bahwa ini juga adalah kandang banteng seperti diketahui oleh semua orang, dan kami ingin meneguhkan dominasi kami di sini, dan inilah salah satu simbol. Semoga aja sukses. Nah, kita memang dengan kapasitas yang kali ini tidak terlalu besar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, tetapi ini bisa dipastikan akan sangat membludak. Tapi saya ingin menyampaikan tadi, kalau 500.000 Astrio, itu cukup masanya Pak Mardhani Alisera aja sendiri itu. Memang kalau dari 03 berapa, Bang Ciko? Jangan aku kan justru lagi memuji Bang Mardhani nih dapilnya. Baik. Masanya luar biasa. Oke. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bang Adi Pray, Mas Adi Pray ya. Sebenarnya gimana kita mengkritisi mengenai pemilihan tempat ini? Ada maksud tersembunyi, ada goals masing-masing. Dua seperti head to head di Jakarta, satu beda sendiri tapi di kandang banteng juga ya. Bahkan 03 berapa kali melakukan kampanye di sana? 02 maksudnya. Ini sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya ke Mas Adi Pray. Ini bagaimana kita menganalisis pemilihan tempat dari masing-masing paslon? Dua di tempat yang sama, satu tempatnya berbeda. Saya kira ini sebagai bentuk penegalan dari simbol-simbol politik yang disampaikan oleh masing-masing paslon ya. Kenapa at the end of the day-nya pasangan Pak Mardhani Alisera ini akhirnya memutuskan JIS sebagai tempat kampanye akbar terakhir? Karena tentu publik ingin diingatkan kembali bahwa Anies adalah mantan gubernur Jakarta yang salah satunya meninggalkan satu legacy yang cukup luar biasa. Minimal ya bisa dilihat dari Jakarta International Stadium yang saya kira memang menjadi bahan yang selalu dikutip dan dibanggakan oleh Pak Anies. Kan itu sebenarnya ini adalah expose di mana Anies sebagai gubernur Jakarta pernah sukses membangun stadion bertaraf internasional. Yang kedua, kenapa misalnya Prabowo dan Gibran ini di GBK? Bagi saya justru melihat ini bagian dari bentuk penebalan bahwa Prabowo dan Gibran adalah orang yang disokong oleh Pak Jokowi. Karena kalau kita melihat dua momentum Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, trigger di mana Jokowi memantapkan kemenangannya untuk yang kedua kalinya atau yang pertama kali di 2014 itu kan dimulai ketika momen untuk menyemangati para pendukung dan paslonnya itu datang ke BK berbondong-bondong. Saya ingat 2014 ada konser Dua Jari yang saya kira itu dimulai di mana Pak Jokowi memobilisasi para relawan dan kemudian menggunakan instrumen musik yang namanya slang saat itu. Sepertinya pemilihan GBK sebagai tempat kampanye Prabowo dan Gibran untuk menebalkan bahwa pilihan politik Pak Jokowi itu adalah Prabowo yang kemudian mencoba untuk mereplika kesuksesannya nanti di 14 Februari. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu ini sebagai bentuk penegasan Jateng adalah kandangnya banteng, makanya kampanyenya siang sampai sore itu katanya tadi kan dilaksanakan di jantung ibu kota Semarang, yaitu sebagai bahan kepada publik sebenarnya bahwa Ganjar adalah mantan gubernur 2 kali 2 periode di Jawa Tengah yang mampu meninggalkan satu legacy yang memang layak untuk diapresiasi. Tapi kalau tidak salah disampaikan oleh Bang Ciko, kenapa di Solo? Termasuk di Solo sebenarnya, ini soal gengsi politik. Solo, sekalipun di situ ada wali kota Gibran, anaknya Pak Jokowi maju berdampingan dengan Prabowo, bukan berarti itu kandangnya Gibran, bukan berarti itu kandangnya Jokowi, tapi itu kandangnya Ganjar dan kandangnya Banteng. Wajar kalau kemudian kampanye akbarnya itu untuk menebalkan itu semua. Oleh karena itu, kampanye akbar ini kan sebenarnya sebagai bagian dari exposure. Bagaimana kekuatan politik itu ditampilkan oleh masing-masing paslon tentu dengan bahasa-bahasa komunikasi politik yang saya kira perlu dengan tafsir-tafsir makna yang menurut saya tentang bagaimana kekuatan politik itu disampaikan kepada publik. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian ada mobilisasi massa jauh-jauh hari. Itu kan sebagai bentuk bahwa ini adalah bagian dari puncak kekuatan konsolidasi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon. Kubu Amin, kubu nomor 2 Prabowo dan Gibran, dan kemudian kubu
Ganjar dan Pak Mahfud. Saya kira di situ konteksnya, Cak. Ya, ditahan dulu Mas Adi Pray. Sekarang kita akan cek rekan-rekan saya ini sudah seperti apa ya suasana persiapan kampanye akbar atau juga pamungkas di 3 titik. Saya akan mencoba untuk bertanya kepada rekan saya Kristanti dari JIS, ada Adi Mulya di GBK, dan di Solo sudah ada Agus Saptono. Kita akan ke JIS terlebih dahulu. Kristanti Yosefa, silakan. Baik Caca Anissa dan juga pemirsa, besok yakni 10 Februari 2024 adalah hari terakhir kampanye dalam Pilpres 2024 dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini akan menggelar kampanye akbar terakhirnya di Jakarta International Stadium. Dan hingga saat ini pemirsa, kalau boleh kami kabarkan, persiapan yang sudah dilakukan ini tampak di area sekitar JIS ini sudah dipadati oleh banyak sekali massa, sudah mulai ramai oleh massa pemirsa. Tampak para massa ini tadi hadir membawa sejumlah hiasan atau pernak-pernik seperti itu ya, bertuliskan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian juga yang menarik pemirsa, diperkirakan para massa yang hadir pada hari ini nantinya akan bermalam untuk mengikuti sholat subuh berjamaah sebelum besok acara kampanye akbar ini berlangsung. Besok pemirsa, kampanye akbar yang bertajuk Bersatu Berani Berubah ini akan dimulai pada sekitar pagi hari pukul 7 dan akan berakhir di sekitar sore hari atau sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan perlu juga diketahui pemirsa, selain massa yang sudah memadati JIS ini, para pihak penjaga atau pihak keamanan ini juga sudah tampak memadati area JIS beserta juga tenda-tenda yang sudah dipasang atau persiapan logistik yang sudah disiapkan. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa nantinya ini jika area di JIS ini sudah dipadati oleh para massa yang besok akan hadir, pihak dari paslon nomor urut 1 juga akan menyiapkan videotron di luar area JIS ini, yakni di sekitar Jalan Benyamin Sueb serta di wilayah sekitar Danau Sunter. Sementara demikian Caca Anissa di JIS, kembali dengan Anda di studio. Terima kasih Kristanti Yosefa dari JIS. Sekarang kita ke Adi Mulya, sudah ada di GBK. Adi Mulya, kalau di GBK seperti apa suasananya? Silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama memang pemilihan umum tinggal menghitung hari dan esok rencananya dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaksanakan kampanye akbar di Gelora Bung Karno dan diperkirakan masa yang akan datang ini ke Gelora Bung Karno sekitar 500 juta penonton. Dan dari tim TKN Prabowo Gibran sendiri sudah mengimbau jika acara ini tidak dipungut biaya apapun, secara gratis masyarakat bisa berbondong-bondong hadir ke kampanye akbar Prabowo Gibran. Untuk personil keamanan pun Caca Anissa tidak perlu khawatir, setidaknya terdapat 2.700 personil keamanan yang rencananya akan dikerahkan pada masa kampanye akbar esok hari di tanggal 10 Februari 2024. Untuk para pengisi acara pun tidak kalah meriah, ada banyak sekali public figure dan juga musisi-musisi tanah air yang diperkirakan akan hadir ke Gelora Bung Karno untuk melaksanakan kampanye akbar di sini, meramaikan kampanye akbar di sini. Di antaranya ada Dewa 19, kemudian Netral dan lain sebagainya. Bisa Anda lihat di sini memang dari persiapan-persiapan sebetulnya belum ada persiapan secara signifikan dipasang. Itu artinya memang panitia atau tim kampanye nasional Prabowo Gibran masih terus melakukan upaya persiapan-persiapan yang akan dirampungkan pada malam hari ini Caca rencananya. Untuk spanduk-spanduk memang sudah terjejer di sini yang bertuliskan Prabowo Gibran di Gelora Bung Karno, namun untuk venue sendiri masih disiapkan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Rencananya malam hari ini akan dikerahkan hingga akhirnya esok hari Caca Anissa. Kampanye akbar akan berjalan lancar, yang direncanakan akan dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya dari GBK. Sekarang mari kita ke Solo, sudah ada Agus Saptono di sana. Agus Saptono, silakan dengan laporannya. Ya, Caca dan juga pemirsa, persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk mengakhiri kampanye besok dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di mana untuk persiapan hingga malam hari ini sudah mencapai 95%
Dan tampak tadi saya melihat di panggung sudah cek sound dan memasang berbagai untuk kepentingan kampanye besok. Kampanye besok sendiri akan dimulai pada pukul 7 pagi dan diawali dengan kirap, yaitu dari Pura Mangkunegaran hingga menuju lokasi yang berada di Benteng Paris-Medebek yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 km. Sementara dari keterangan panitia tadi bahwa besok tokoh-tokoh maupun ketua partai politik pengusung Ganjar Mahfud juga akan hadir, Megawati Soekarno Putri. Kampanye sendiri akan dihadiri oleh ribuan massa dan kader dari simpatisan pasangan nomor urut 03. Begitu, Caca. Baik, terima kasih Agus Saptono dari Solo, Jawa Tengah. Tadi ada Kristanti Yosefa, Adi Mulya, di JIS, bahkan juga GBK. Sekarang saya mau ke Asterio. Mas Asterio tadi sempat dikomentari, yakin cuma 0,5 juta. Katanya dari 01 di JIS 3,5 juta tiket sold out ini. Masa kalah masanya, Mas Asterio? Jadi ibarat perkataan dari Mas Erio, kita sih 0,5 juta tapi aman. Nah kalau yang 2 juta atau 3,5 juta seperti apa Bang Mardhani? Katanya banyak ini 3,5 juta diakses tiket. Yakin sebanyak itu? Kalau ngelihat antusiasnya demikian ya. Kita kan sebetulnya ada dua ya. Satu, ayo kita ingin ini jadi gerakan sosial. Jangan gerakan politik. Kalau gerakan politik bagi duit dulu baru datang. Gerakan sosial memang kita ingin jadi barisan perubahan, pejuang perubahan. Makanya kita coba cek, ayo 92.000 kapasitas di dalam itu. Dalam 30 menit yang akses 3,5 juta. Jadi udah sold out. Saya sendiri coba cari 4 jam. Udah 053 sold out, sudah tidak ada ya sudah. Berarti, nah kami memperkirakan, tadi saya ketemu kapten, mudah-mudahan sih minimalnya 2 juta orang. Nah, di dalam 92.000. Di sekitar JIS bisa sampai 200.000. Kita siapin di Jalan Benyamin Sueb yang ke arah Sunter. Kita siapkan videotron. Tadi kami ke sana, rombongan tim ambulan sudah siap. Tim kesehatan sudah disiapkan. Dapur umum sudah disiapkan. Intinya dua. Ini adalah kumpul akbar, berani bersatu untuk perubahan. Ya. Dan yang datang itu dua. Satu memang ingin munajat ya, mengetuk pintu langit. Tetapi kita juga ada anak muda nih. Cak, saya belum ingat itu. Artisnya nih. Siapa aja? Nih, yang hadir insya Allah itu ya. Ada The Massive, ada Dwiki Darmawan Big Band, ada Baby Romeo, ada Elvi Sukaesih, ada Iyeth Bustami, ada Nasidaria, ada Ebit Beat E, ada Mautemes, itu ada IQ Flow, Silvi Mano, Kojek Rap Betawi, dan seterusnya ada banyak. Dan insya Allah itu diselingi dengan sholawat, dengan zikir, dengan munajat. Karena kita tetap merasakan 2 juta orang ini adalah mereka yang ingin perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Makanya disuruh bawa kantong kresek. Jangan ada sampah. Kalau ada makanan berbagi. Kalau ada tempat yang kurang silakan. Karena semua adalah para pejuang perubahan. Oke, sekarang saya ke Bang Ciko. Dari 02 setengah juta, dari 01 2 juta, dari 03 seperti apa ini? Masa kalah masanya? Ya kita kan sesuaikan dengan kapasitas. Kalau kita bicara soal masa kan kami sudah melaksanakan di GBK kemarin dan itu membludak full di dalam, baik di tribun-tribun, di tempat duduk maupun di lapangannya dan juga di luar. Kalau kita bicara luar itu bukan hanya sekeliling GBK-nya tapi sampai ke jalan-jalan dan ini videonya ada di mana-mana. Jadi artinya kalau soal pembuktian soal masa di setiap daerah yang kita melakukan kampanye akbar, kita memilih tempatnya adalah tempat terbesar yang ada di daerah tersebut. Dan semuanya selalu membludak full dan tidak pernah ada ruang-ruang kosong. Nah ini udah terjadi. Nah pada akhirnya
kita memilih Solo dan Semarang seperti dikatakan Mas Adi Pray. Ini salah satunya adalah sebagai simbol bahwa akhirnya kekuatan Pak Ganjar itu biar bagaimanapun juga memang dimulai dari Jawa Tengah. Dan selain dia juga sebagai gubernur dan beliau juga orang Jawa Tengah, tapi juga partai di mana beliau bernaung itu PDI Perjuangan adalah kandangnya dan tidak dapat digoyahkan. Dominasinya tetap di Jawa Tengah. Itulah. Nah, pada prinsipnya lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang itu hanya bisa menampung sekitar 80 ribuan. Jadi kami punya target mungkin sekitar 200 ribuan yang akan hadir, dan ini juga akan membuat kota Semarang cukup kelimpungan saya rasa. Tapi kan itu juga tidak datang dari luar daerah, tapi kita juga hanya mengandalkan dari dalam kota saja. Iya, Mas Tapi kalau Asterio. kita bicara soal membludak ya kita justru sudah membuktikan lebih dahulu. Oke, Mas Asterio boleh dikomentari. Bang Ciko bilang sih oke, masa kita tidak, Mas Asterio, masa kita tidak banyak, tapi dilakukan di tempatnya Gibran ini seakan-akan bahwa kalau banyak ini berarti segitulah yang akan nanti milik 03. Ini seperti apa dari 02? Ya, jadi sekali lagi inilah yang saya sampaikan tadi Mbak Caca, inilah indahnya demokrasi di Indonesia. Walaupun mungkin sebagian pengamat mengambil kesimpulan bahwa ini adalah simbol-simbol mengambil di kota-kota tertentu, pada prinsipnya dari Prabowo Gibran menganggap bahwa ini adalah rangkaian bagian daripada kampanye yang damai, kampanye yang mempersatukan. Bahkan telah kami tunjukkan di DKI Jakarta, walaupun ada saudara-saudara kami pendukung dari paslon 01, kami sama sekali tidak merasa ketakutan, bahkan kami sangat senang karena ini akan meramaikan pesta demokrasi yang merupakan milik hajatan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan juga mungkin salah satu pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa besok ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek untuk saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa. Kami juga ingin memohon maaf apabila kebetulan kami adakan di Jakarta sehingga mungkin akan sedikit menghambat mobilisasi. Maka daripada itu, salah satu rangkaian acara yang akan dilakukan di GBK adalah atraksi barongsai sebagai wujud penghargaan atas saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang merayakan Hari Besar Imlek besok. Oke, ya sekarang saya juga minta komentarnya ini Bang Mardhani. Kalau misalnya mungkin masanya banyak dari 01, tapi kalau misalnya paling heboh acaranya di tempat lain itu bagaimana kemudian? Ya Taruh saja mungkin di GBK atau di Solo dan juga Semarang. Solo Semarang itu ibarat roadshow ya kan, seperti apa? Kalau makin semarak makin baik karena orang membahagiakan. Kami bukan cuma bahagia tapi juga dekat sama Allah, berpahala, ada ibadahnya, ada tausiahnya, ada sholawatnya. Tapi ada anak-anak muda, beat-beatnya itu rapnya keren, Kojek Betawi juga bagus. Jadi buat kami ini, bahkan tadi kita cek di lantai 3 itu, di tempat kita itu nanti ada stand-stand UMKM, binaan dari Aminpreneurs. Dan mereka saya tadi udah beli, dapat. Wah, jadi insya Allah semuanya bukan sekedar kita datang, tapi ayo kita mulai gerakan perubahan dari diri kita sendiri. Datang awal, jaga kebersihan, masing-masing bawa tentengan. Nanti kalau makanan lebih saling berbagi, kalau tempat kebanyakan orang, ayo rame-rame. Ini bagian dari akhlakul karimah. Kami ingin 01 menjadi kampanye yang punya akhlak. Kita tidak menjelekkan yang lain dan tidak menimbulkan sampah, tidak menimbulkan huru-hara, tapi ini loh keindahan demokrasi 01 di Indonesia ingin ditunjukkan oleh 01 dengan kampanye berakhlak. Gitu, Cak. Oke, Bang Adi Pray, Mas Adi Pray, ini kira-kira ini bagaimana? Besok kita menjadi adu banyak-banyak massa atau bagaimana sih? Ya memang kalau mau jujur sebenarnya kampanye akbar yang terakhir ini adalah ajang show of force sebenarnya dari masing-masing paslon untuk melakukan uji materi terkait dengan sejauh mana kemampuan mereka itu memobilisasi dukungan politik ke salah satu titik, ke JIS, ke GBK, dan di Simpang 5 di Semarang. Apa tujuannya? Tentu untuk memberikan satu trigger bahwa mereka adalah paslon yang sangat siap menghadapi persaingan Pilpres 14 Februari ini. Karena kalau semakin sedikit yang datang, akan dipersepsikan oleh publik adalah sosok yang gak layak untuk memenangkan pertarungan. Dia tidak punya resource, dia tidak punya jejaring, dia tidak punya network, dan tidak punya mesin politik yang bisa diandalkan. Oleh karena itu kalau mau jujur sebenarnya efek elektoralnya kampanye terakhir besok ini kan tidak terlampau terasa, karena yang datang itu pasti mereka yang sudah
kuat iman politiknya sejak awal. Problemnya adalah bagaimana mengonsolidasi para pemilih yang memang iman politiknya kuat sejak awal, datang ke satu titik dari pagi sampai sore jelang maghrib, itu kan nggak gampang. Ini kan soal bagaimana resource mobilization, di mana paslon ingin tunjukkan kepada publik bahwa mereka lah nomor 1, nomor 2, dan nomor urut 3 adalah mereka yang paling mantap gerakan-gerakan politiknya, sehingga nanti Pilpres bicara tentang satu putaran nanti dulu, bukan hanya nomor 2, nomor 3 dan 1 pun juga sanggup melakukan itu. Ini yang saya kira sebagai bentuk pembuktian bahwa dalam Pilpres, pemilu tak boleh ada yang mendahului kehendak Tuhan. Ini pertempuran masih terbuka soal siapa yang menang satu putaran. Tidak boleh ada yang memonopoli satu putaran itu hanya diyakini oleh paslon tertentu, yang lain tidak. Makanya ya, kalau mau jujur sebenarnya besok ini kan tidak lebih dari sekedar ingin mendapatkan apa yang disebut dengan bandwagon effect. Siapa yang kelihatan kuat, siapa yang kelihatan solid, siapa yang kelihatan banyak masanya. Ada kecenderungan mereka-mereka yang swing voternya masih cukup tinggi, masih ngayun kanan kini sikap politiknya, akan memilih kemana paslon yang mulai besok itu kelihatan paling banyak pendukungnya. Jadi intinya nanti saat lagi pertanyaan saya adalah kepada seluruh narasumber saya, khususnya dari tim ses masing-masing paslon. Kampanye akbar atau kampanye pamungkas itu bukan hanya adu massa, karena nanti semua TV akan breaking news untuk memberitakan akbarnya kampanye mereka. Tapi mereka menjual apa kepada masyarakat, kepada yang tidak bisa datang ke lokasi supaya memilih mereka. Ciri khusus uniknya ini harus dijual. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang penting dari kampanye akbar adalah ketika mereka melakukannya, ini membuat yang menonton nantinya tidak ada di lokasi berpikir untuk memilih mereka di tanggal 14 Februari. Jadi harus ada ciri khusus nih. Mungkin sekarang saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Ada hal apa sih yang mau dijual kepada penonton dalam kampanye akbar? Atau jangan-jangan kalau Pak Jokowi dulu ya kan naik motor gitu. Nah kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini apa? Kostum kah, naik sepeda kah, atau bagaimana? Saya rasa enggak, tapi kan ini nanti akan menjadi surprise tersendiri. Tetapi pada prinsipnya di setiap kampanye akbar yang kami lakukan, Pak Ganjar maupun Pak Mahfud ingin menegaskan pada masyarakat melalui pidato-pidato politik mereka, begitu juga Bu Mega dan ketua-ketua partai politik yang mendukung kami, adalah bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini lahir dari Wong Cilik, berjuang bersama Wong Cilik, dan insya Allah menang bersama Wong Cilik. Nah ini yang akan ditegaskan pada masyarakat dan pada pemilih dan seluruh warga negara Republik Indonesia dimanapun berada. Pada prinsipnya program-program kerakyatan kami tentu akan menjadi topik-topik dalam pidato-pidato para capres dan cawapres kami, dan ini yang akan ditegaskan, dan tidak ada hal lain yang sifatnya gimmick, yang terlalu pasti gimmick tentunya ada dalam kampanye, tapi tidak terlalu menjadi mayoritas dari apa yang menjadi program kami ketika melakukan kampanye akbar. Tentunya simbol-simbol yang nanti bisa dilihat oleh masyarakat adalah para pendukung kami juga, bahwa band seperti Slang adalah band yang begitu erat dengan apa-apa lirik-lirik sosial, dan selama ini diketahui mempunyai integritas dan kredibilitas, maupun mereka juga bukan tipe-tipe pemusik atau seniman-seniman yang bisa dibayar untuk datang ke sana kemari, tetapi mempunyai prinsip, dan ketika memilih untuk mendukung salah satu capres maupun cawapres itu adalah dari hati nurani. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat, budayawan maupun influencer dan selebritis yang mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Baik, terima kasih Bang Ciko. Sekarang saya ke Mas Astrio. Nah ini kalau dari 02 seperti apa? Apakah pakai gimmick flash mob kah, goyang-goyang gemoy kah, atau seperti apa ini? Apa yang mau ditonjolkan? Ya, saya rasa pesan utama dari kampanye akbar terakhir besok itu bukanlah tentang berapa jumlah yang hadir, bukan juga tentang gimmick-gimmick apa, atraksi-atraksi hiburan apa yang akan disuguhkan, tetapi pesan yang paling utama adalah bahwa ini adalah pemilu yang mengutamakan perdamaian, persatuan, dan juga kerukunan, juga merefleksikan politik yang riang gembira, politik yang sejuk, politik yang jujur adil bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga ini merupakan kesempatan di hari terakhir untuk Prabowo Gibran untuk mensosialisasikan secara berulang-ulang tanpa henti dan tanpa bosan program-program unggulan dari Prabowo Gibran, yaitu memperkuat fundamental dari bangsa Indonesia, yaitu sumber daya manusia kita, dengan memperkenalkan program makan siang dan susu gratis untuk siswa, dan juga bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak prasekolah untuk
1000 hari pertama kehidupan demi mencegah stunting. Dan juga yang terakhir adalah yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam debat terakhir kemarin juga akan disampaikan kembali, Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih maupun yang tidak memilih beliau. Karena yang dibutuhkan Indonesia di tengah tantangan-tantangan kita, terutama dalam konteks global, adalah persatuan dan kerukunan. Kita semua adalah putra-putri terbaik bangsa yang mencoba untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia, sehingga kita semua harus bergandengan tangan, kita bangun dan kita song-song bersama Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, kalau Bang Mardhani seperti apa? Ya, Mas Anies selalu bilang ini bukan tentang Anies, bukan tentang Muhaimin, bukan tentang partai, bukan tentang timnas, ini tentang rakyat Indonesia. Pesannya satu, adil, makmur untuk semua. Keadilan tidak terwujud kecuali ada kemakmuran, ada pemerataan, dan itu yang selalu disampaikan berulang-ulang oleh Mas Anies Baswedan. Kalau nyinggung tadi tentang jumlah, memang jumlah tidak menentukan, tetapi yang datang tanpa dibayar, pakai uang sendiri, ada yang goes dari Jogja, ada yang dari Bandung, semua itu menunjukkan kecintaan kepada Amin. Dan kami bersyukur, monggo itu dijalankan. Tetapi Mas Anies seperti biasa akan menyampaikan, rakyat Indonesia saatnya perubahan, saatnya kita perbaiki nasib kita, saatnya kita perangi korupsi, saatnya kita perhatikan rakyat, pekerjaan, pangan murah, kesehatan yang gampang, yang itu akan diperjuangkan karena kita tidak terikat pada oligarki, karena kita ingin betul-betul mengabdi kepada rakyat. Jadi rakyatlah yang menjadi sasaran utama dari Amin, insya Allah. Oke, nah sekarang terakhir 1 menit saja mungkin Mas Adi Pray, supaya masyarakat tidak bingung ini, karena kan ini kan di waktu yang bersamaan ini melihat kampanye, supaya nggak bingung menentukan pilihan dari kampanye akbar ini. Saya kira memang harus ada angle dalam kampanye besok ya, misalnya Anies Baswedan yang ditonjolkan tentu aspek militansi. Jadi per malam ini pasti akan diekspos oleh Pak Mardhani dan kawan-kawan betapa pendukung Amin ini datang tanpa dibayar, sekalipun dipersulit dari berbagai daerah, dia kemudian datang dengan sukarela. Pasti itu eksposnya. Yang kedua sebenarnya paling banyak ditunggu itu apakah Pak Jokowi itu akan hadir kampanye atau tidak. Tapi sayang Pak Jokowi tak mau hadir kampanye. Andai itu tidak diumumkan beberapa waktu yang lalu, publik menyangka besok Pak Jokowi akan hadir ke GBK. Nah, saya menunggu betul besok kira-kira apa kejutan-kejutan yang akan disampaikan oleh kubu nomor 2. Kalau yang ketiga tentu adalah bagaimana untuk menunjukkan Jawa Tengah tetap sebagai kandangnya Banten. Maka kapasitas yang 80.000 orang itu kalau bisa berlipat ganda yang hadir. Jadi jalanan-jalanan itu macet, tumpah ruah, hanya ingin mengikuti kampanye akbar terakhir yang dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud sebagai penegasan bahwa Jateng itu adalah merah bukan yang lainnya. Kan itu yang sebenarnya ditunggu. Baik, terima kasih Bang Adi Pray. Ya, tapi mungkin sekarang saya berikan komentar juga ya, supaya apa ya, kampanye akbar ini rukun di darat, rukun juga di dunia maya. Mungkin ada saran tidak sih? Karena sepertinya ini udara dan juga darat ini jangan sampai panas ini mungkin Bang Adi Pray. Bagi saya sederhana, politik kita memang politik persahabatan. Jadi siapapun yang jadi presiden ada kecenderungan yang kalah dirangkul menjadi bagian dari koalisi pemenang itu. Kecuali memang yang memilih untuk terus berada di luar seperti PKS. Saya rasa PKS juga sempat diadak menjadi bagian dari koalisi, tapi istiqomah iman politiknya berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu antar elit ini kan berkawan, antar simtes ini berkawan satu sama yang lain. Oleh karena itu ya maknanya politik biasa-biasa saja. Habis pemilu 14 Februari selesai, mari kembali saling berangkulan itu tetap. Tapi tinggal diuji bahwa politik gotong royong, politik kebersamaan ini nanti akan diuji apakah betul setelah salah satu paslon ini yang menang akan mengajak mereka yang kalah. Itu nggak gampang karena ada kecenderungan mencoba untuk mengkapitalisasi semua resource politik dikooptasi dan tidak ingin dibagi kepada yang lain. Apalagi misalnya ada paslon yang belum pernah memenangkan pertarungan pilpres. Bukan tidak mungkin. Ini kerjasama politik pasca pilpres hanya sebatas omon-omon saja. Mas Adi Pray terima kasih, Bang Mardhani terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Mas Astrio terima kasih. Kita tunggulah besok sebagaimana kemudian nanti kampanye akbar tersebut akan meriah. Ken? Ya betul sekali pemirsa, perbincangan yang menarik tadi dan kita masih akan lihat terakhir besok kampanye akbar yang akan berlangsung, akan pol-polan nampaknya semua paslon. Tapi informasi dan perbincangan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ana dan saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.